Nah, udah keluar ya. Coba saya tutup dulu. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video ini untuk menjawab pertanyaan beberapa orang ya tentang Pak, bagaimana mengubah ya pompa booster menjadi pompa sumur atau pompa yang bisa menghisap air dari sumur. Nah, untuk kalian ketahui ya, kawan-kawan, bagi kalian yang belum tahu, pompa booster ini didesain bukan untuk mengalirkan air dari sumur ya, tapi dia mengalirkan air dari tandon atau dari tangki, kemudian disalurkan ke pemakaian ya, ke kamar mandi, ke dapur dan lain-lain ya. Nah, syaratnya sumber airnya itu harus lebih tinggi dari lokasi pompanya itu ya. Loh Pak, kok aneh ya? Itulah apa adanya ya. Namanya pompa booster itu penguat ya. Dari kecil dikuatkan menjadi besar ya. Jadi kalau dari sumur itu nggak ada dari kecil, dari nol. Jadi dari nol kalau dikalikan berapapun hasilnya tetap nol, nggak bisa jalan ya. Nah, itu prinsipnya ya kawan-kawan. Nah, kenapa orang bisa salah beli pompa ya? Nah, jadi gini kawan-kawan, ketika kalian datang membeli pompa ke toko yang jual pompa ya, penjualnya itu belum tentu paham juga ya. Kalian itu butuh pompa booster ataukah pompa sumur gitu ya. Nah, akhirnya mungkin kalian jadi salah beli gitu ya. Kalian mau memompa air dari sumur tapi keliru membeli pompa booster. Oke, nggak masalah, kita masih bisa memodifikasinya ya, tentu saja dengan biaya tambahan ya, karena nanti akan ada komponen-komponen yang kalian harus beli gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke modifikasi, kita ketahui dulu ya anatomi dari pompa booster ini ya. Saya buka dulu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Sebetulnya pompa booster sama pompa sumur ya kawan, itu hanya beda di ya paling tidak itu dua hal ya. Yang satu, pengontrol otomatisnya kalau booster itu memakai flow switch, sedangkan kalau pompa sumur itu biasanya memakai pressure switch gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pompa booster itu biasanya tidak dilengkapi dengan check valve ya. Check valve itu adalah klep satu arah yang letaknya biasanya ya, pompa sumur dangkal itu check valve-nya ada di sini, di inletnya ini ya. Jadi pompa ini kan masuk air dari sini kemudian keluar ke sini ya. Nah, di sini sengaja saya tampilkan ya, pompa ini seolah-olah akan menghisap air dari sumur gitu ya. Nah, kita tes ya, kita uji. Ini pompa udah di set sedemikian rupa, udah ready. Kita tes apakah dia bisa menyala dan menghisap air dari sumur ya. Anggaplah ini sumur ya. Saya akan panjatkan ya, colokkan ini. Nah, ini udah nyala ya kawan, maksudnya listriknya udah masuk, tapi pompa nggak mau jalan. Kenapa ya? Karena otomatisnya adalah flow switch ini. Flow switch hanya bisa bekerja kalau ada aliran air gitu ya. Nah, kalian jangan bingung ya. Intinya adalah pompa booster ya memang tidak dirancang untuk menghisap air dari sumur. Makanya di sini saya colokkan ke listrik, nggak mau nyala dia. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan memodifikasinya. Oke, saya cabut dulu. Nah, peralatan apa aja yang kalian butuhkan untuk memodifikasi agar pompa booster ini bisa menghisap air dari sumur? Yang pertama, seperti saya bilang ya, pompa sumur itu harus memiliki pressure switch ya. Ini udah saya siapkan. Ini adalah pressure switch ya. Kebanyakan orang bilang otomatis gitu. Otomatis itu banyak ya kawan-kawan. Ada pressure switch, ada flow switch. Nah, ini pressure switch nanti fungsinya adalah dia untuk menjalankan pompa ini ya ketika tekanan di sini sudah membutuhkan, ibaratnya seperti itu ya. Nah, nanti kita akan pasangkan dia di sini ya. Nah, kalian jangan bingung, ini kok bentuknya kayak gini. Ya, ini sudah saya pasang T ya kawan-kawan. Ini T 1 inci, kemudian reducer dari 1 inci ke setengah, dari setengah ke 38 baru masuk ke ini pressure switch. Nah, kalian jangan terpaku pada rangkaian saya ini, karena rangkaian saya ini karena saya memakai apa yang tersedia di rumah saya ya. Kalian kalau merangkai seperti ini harus kreatif ya. Dari 1 inci bisa aja kalian langsung mencari T kemudian reducer ke 3/8 ya. Tidak harus bertumpuk-tumpuk seperti punya saya ini.
Oke, nanti saya akan pasangkan di sini ya. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya bilang, kalian juga akan membutuhkan cek valve ya. Cek valve atau sering orang bilang istilah Jawanya itu klep tabok ya. Sebetulnya ini saja ya, karena ini sudah saya rangkai karena saya nggak mau berlama-lama ya. Nanti akan saya colokkan di sini gitu. Nah, fungsinya cek valve ini adalah untuk menahan tekanan air agar tidak hilang ya. Nah, nanti saya akan rangkai dulu, kalian baru akan memahami ketika ini sudah saya rangkai. Kemudian letaknya cek valve ini di mana Pak? Gitu. Letaknya harus sebelum pompa, itu ya. Boleh di sini, ya, boleh di dalam sumur sana nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan merangkaikan dulu. Oh ya, pressure switch ya. Ini bukan sekedar dipasang di pipa ya, kawan-kawan. Ini juga dia memiliki dua kabel. Yang mana dua kabel ini akan kita rangkai secara paralel dengan kabel dari flow switch ini ya. Flow switch ini juga memiliki dua kabel. Ini juga memiliki dua kabel. Kemudian nanti kita akan paralelkan. Bagi kalian yang belum tahu cara memparalelkan, saya sudah pernah menampilkan di video saya sebelumnya, yaitu video ini silakan kalian lihat di sana ya. Saya nggak akan membahasnya di sini karena video ini agar tidak menjadi terlalu panjang. Oh ya, sebelum video ini kita lanjutkan ya kawan-kawan, saya menyarankan ya, agar kalian tidak salah beli pompa, kalian seharusnya belilah ke toko pompa yang paham tentang pompa ya. Kalau kalian beli ke toko pompa yang asal-asalan, mungkin kalian akan resiko salah beli pompa ya, karena kalian tidak mendapatkan advice atau nasihat yang benar dari toko pompa tersebut. Nah, untuk kalian yang tinggal di daerah Jakarta dan Bekasi dan sekitarnya, itu kalian bisa mendatangi rumah pompa ya kawan. Rumah pompa berada di beberapa lokasi di Bekasi dan Jakarta. Nanti alamatnya saya tuliskan di sini ya. Nah, kalian bisa datang ke sana, kemudian kalian sampaikan, saya mau memompa dari ini ke ini ya, misalkan dari tandon ke kamar mandi atau dari sumur ke kamar mandi. Dari situ mereka akan bisa memilihkan kalian pompa yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan modifikasi ya kawan. Nah, sekarang pompa sudah selesai saya modifikasi. Nah, kelihatan rumit ya. Tapi tenang aja, nanti saya akan jelaskan satu persatu, fungsinya juga apa satu persatu. Oh ya kawan-kawan, sebelum saya melanjutkan video ini ya, saya ingin menyampaikan informasi bahwa rumah pompa akan mengadakan pameran di Sumarekon Mall di Bekasi ya. Jadi bagi kalian yang pengen lihat langsung koleksi pompa-pompa mereka dan aksesorisnya, silakan datang langsung. Kalian bisa juga konsultasi ya tentang masalah-masalah perpompaan kalian di sana ya. Oke, bagi kalian yang tinggalnya mungkin di luar Jakarta dan Bekasi ya, kalau terlalu jauh ke sana, kalian bisa juga membeli pompa dan aksesorisnya di toko online rumah pompa ya. Nah, khusus untuk beberapa kota besar ya, kalian bisa membeli secara online ya pompa dan aksesoris lainnya dengan free ongkir ya, gratis ongkos kirim ya. Ini sangat menguntungkan ya kawan-kawan, karena pompa ini biasanya berat ya, paling tidak 5 kilo sampai 10 kilo, bahkan lebih dari 10 kilogram. Nah, kalau kalian hemat ongkir tentu bisa menghemat uang ratusan ribu rupiah. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Rangkaiannya saya akan jelaskan dulu seperti ini. Baik, di sini adalah pipa hisap ya. Di sini sengaja saya kasih pipa transparan agar kita bisa lihat ya nanti air naik bagaimana. Kemudian di sini adalah cek valve ya. Cek valve atau seperti saya bilang tadi sering dibilang klep tabok atau tipenya adalah swing check valve. Saya anjurkan kalian jangan memakai yang tipe spring atau yang memakai pair karena tahanannya atau hambatannya itu lebih besar. Nah, seperti saya bilang, di sini kalau lubangnya di sini adalah 1 inci, sebaiknya kalian pakai 1 inci juga. Di sini karena di rumah saya punyanya 3/4, maka untuk peragaan ini saya pakai 3/4. Seharusnya 1 inci ya, kalau saya beli harusnya 1 inci. Oke, kemudian fitting-fitting di sini tentu saja menyesuaikan ya. Kalau saya punya di sini 1 inci, tentu nggak akan serumit ini ya. Tinggal 1 nepel, cek valve, lalu nepel lagi, baru elbow gitu ya. Jadi ini tergantung kreativitas kalian masing-masing ya. Nggak harus persis seperti ini. Yang penting prinsipnya pipa hisap, cek valve ya. Kemudian pompa ya. Nah, pompa di sini tentu saja ini adalah komponen utama untuk agar air ini mengalir ya. Oke.
kemudian discharge-nya ya, discharge-nya atau keluaran airnya seperti biasa, ini adalah memang flow switch bawaan dari pompa ya. Nah, kemudian ini seperti saya bilang tadi tambahan berupa pressure switch. Nah, kabelnya ini tadi saya sudah rangkai secara paralel ya. Tentu saja saya nggak akan memperagakannya secara detail karena akan terlalu lama nanti videonya ya. Baik, kemudian dari sini pipa saya belokkan dulu ke atas ya. Saya menggunakan pipa 1 inci ya, sesuai dengan keluaran dari pompa. Nah, kalau pompa kalian tuh di sini dan di sini 1 inci, sebaiknya semuanya 1 inci ya. Jangan tirukan saya karena saya ini hanya peragaan ya. Kenapa 1 inci? Karena alirannya akan lancar ya, karena sesuai dengan ukuran pompa gitu ya. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, kenapa kok harus naik dulu gitu ya? Kenapa nggak lurus aja? Nah, ini ya, kawan-kawan. Saya tunjukkan ya. Pompa ini adalah pompa booster yang mana dia tidak dirancang untuk dipancing ya. Karena pompa booster itu letaknya biasanya itu di bawah sumber air ya. Kalau sumber airnya di sini, maka ini pompa. Jadi airnya nggak usah dipancing pun akan mengalir sendiri masuk ke dalam pompa ya. Nah, kali ini karena kita menghisap air dari bawah, maka di sini perlu kita proses pemancingan ya. Nah, di sini ada lubang pancing ya, kawan-kawan. Namun tidak akan cukup ya untuk mancing air narik sehingga naik, itu nggak bisa. Saya udah coba ya. Kenapa? Karena di sini ini kurang ada ruangan untuk agar air itu bisa menggenang untuk proses pemancingan awal. Air tidak bisa mengenang ya. Kalau kalian buka di sini, kalian isi, itu paling hanya beberapa cc lalu udah penuh gitu ya. Jadi nggak cukup untuk proses pemancingan. Nah, agar saya bisa mendapatkan air pancingan yang banyak, maka saya bikin pipanya naik dulu ya. Dengan ini, di sini saya pasang T ya, perhatikan. T-nya ini bisa saya buka untuk memasukkan air pancingan ya. Nanti saya akan memancingnya lewat sini ya. Jadi ini lubang pancingnya nggak kepake ya, kawan-kawan. Biarkan apa adanya aja. Lalu ya, check valve ini fungsinya apa? Ketika kita masukkan air pancingan ya, air ini nggak akan masuk ke sumur ya. Kalian perhatikan, kalau ini nggak ada check valve, ini saya isi air, maka airnya akan keluar ke sana ya, akan jatuh terus. Maka harus ada check valve ini. Nah, kemudian kalian mungkin bertanya-tanya, Pak, check valve boleh nggak Pak dipasang di sini? Saya bilang nggak boleh ya, karena air pancingannya nanti berhenti di sini, ya kan? Jadi check valve harus sebelum pompa ya. Dengan demikian air nanti kalau kita isi di sini dia akan menggenang ya dari sini sampai sini. Nah, ada tips dari saya karena di sini saya peragaan ya, itu saya bikinnya nggak terlalu tinggi. Ini tempat air pancingan ya, makin tinggi makin baik ya, sehingga outletnya pun nanti akan ikut tinggi ya. Nah, seperti itu. Kalau ini makin tinggi, maka air pancingan di sini makin banyak, sehingga daya hisap pompa ini juga akan makin tinggi. Kalian perhatikan nanti ya, kalau saya hanya segini, hisapannya akan lama, tapi tetap bisa ya. Sekarang ayo kita cobakan dulu ya. Saya akan isi ini dengan air pancingan ya. Baik, sekarang ini untuk mancing ya, saya akan masukkan sini sampai penuh ya. Nah, ini harus sabar ya kawan-kawan. Kadang-kadang kelihatan penuh, nanti ada udara yang keluar ya. Oke, sambil ini ngisi air. Oke, sekarang kita tutup kembali ini ya. Nah, sekarang listrik akan saya nyalakan ya. Bismillah. Nah, perhatikan ini air mulai naik ya. Mulai terhisap.
Berarti kan naiknya memang sangat pelan sekali ya kawan. Karena apa? Seperti tadi saya bilang, air pancingan saya hanya segini ya. Kalau lebih tinggi akan lebih bagus lagi. Nah, sekarang udah hampir penuh ya. Masih kita tunggu lagi sampai dia ke sini nanti. Nah, udah keluar ya. Coba saya tutup dulu. Nah, seperti itu. Sekarang pompa kita udah ready ya. Jadi proses pemancingan itu seharusnya hanya awal aja yang lama ya kawan. Kalau udah posisi kayak gini, tinggal kita buka tutup otomatis ya. Perhatikan tuh, buka ya. Tutup. Nah, seperti itu. Jadi itu ya, berhasil ya. Jadi seperti tadi saya bilang ya kawan-kawan, ya lakukan tip-tip yang saya lakukan untuk mempercepat proses pemancingan. Nah, selanjutnya adalah cara kedua ya kawan-kawan. Cara kedua adalah dengan menambahkan lubang pancingan di sini. Nah, ini sebetulnya sudah pernah saya bahas ya dulu ya. Di video saya udah lama sekali ya, bahwa membuat tempat pemancingan di sini itu akan jauh meningkatkan waktu mancing ya. Maksudnya sangat mempersingkat waktu mancing. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Kalian mesti tambahkan ini pipa di sini ya ke atas, kemudian di atasnya dikasih lubang. Ini ada tutupnya ya. Nanti air pancingannya kita isikan dari sini. Nah, apa keuntungannya gitu ya? Keuntungannya adalah bahwa air di dalam pipa ini akan penuh duluan. Ya. Nah, terus kalau ini udah penuh, air akan mengalir ke sini. Nah, kenapa bisa ngalir ke sini? Karena ini kan check valve ya, atau klep satu arah. Dia akan terbuka, terus air akan mengalir ke sini. Karena ini tinggi, dia akan mengalir terus lalu mengisi daerah sini. Ya. Nah, karena di sini sama tinggi, maka dia akan mengisi terus hingga ketinggian kira-kira sampai sini ya. Nanti kita coba ya, sampai seberapa dia berhenti. Oh ya, dalam proses pemancingan tentu daerah sini sebaiknya dibuka ya, agar air bisa mengalir dengan sempurna ke sini ya. Nah, pasti tentu saja ada nanti udara-udara yang terjebak di dalam sini. Nggak apa-apa, nanti mungkin agak lambat sedikit, kita belum tahu ya, nanti kita coba. Nah, satu hal lagi yang paling penting ya, ketika kalian membuat pancingan seperti ini ya kan, maka di dalam sumur sana itu harus ada check valve-nya juga ya. Check valve-nya itu bisa berupa foot clamp atau sama klep tabok ini boleh kalian pasangkan di sana. Nah, kalau klep tabok ini mungkin ada yang berisiko ya kawan-kawan, karena nggak semua klep tabok itu bisa difungsikan secara vertikal ya. Jadi kalau kalian ragu-ragu, kalian bisa memakai yang tipe Tusen klep ya. Tusen klep itu seperti apa? Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini udah pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Nah, untuk lebih meringankan beban hisapan ya kawan-kawan, Tusen klep ini di dalam itu ada per ya. Pernya itu bisa kalian hilangkan atau kalian ambil ya, sehingga nanti dia nggak pakai per lagi ya, sehingga dia sangat ringan membukanya. Tapi tetap aja seperti dulu pernah saya bikin percobaan, kalau kalian bisa menemukan klep tabok seperti ini yang bisa dioperasikan secara vertikal, maka akan lebih baik karena aliran airnya akan lebih kencang ya. Intinya di dalam situ harus pakai check valve ya, entah model ini atau model yang dari plastik ya. Sebelumnya udah pernah saya bahas juga. Oke, sekarang ayo kita praktekkan ya, seberapa cepat dia sekarang bisa memompa ya, dari proses mancing sampai mompa seberapa cepat. Oh ya, ini pada prakteknya kalau kalian di rumah ya, ini harus dilem semua ya. Di sini saya nggak lem karena saya hanya sementara aja, hanya untuk praktek ya. Baik, sekarang akan saya mulai proses pemancingan ya kawan-kawan. Perhatikan, nanti ini kan masih kosong ya, perhatikan nanti akan berisi. Tuh lihat ya, udah naik airnya. Diisi terus. Nah, ini sampai keluar di sini ya, artinya air itu udah lewat
seperti ini ya kawan-kawan. Nah seperti ini, berarti ini udah penuh dengan air, maka sekarang boleh kita tutup ya. Nah udah seperti ini. Kalau kalian ingin meyakinkan bahwa air benar-benar udah masuk sini, kalian boleh ngecek di sini ya. Ini kita buka, perhatikan. Kalau air sudah kelihatan mengalir keluar sini, nah ini udah keluar ya, maka kita tutup kembali. Berarti air sudah memenuhi ini tempat pompa ini ya. Oke, sekarang kita akan nyalakan ya pompanya. Bismillah. Nah perhatikan, sangat singkat ya, jadi langsung ya, seperti nggak mancing lagi gitu ya kawan-kawan. Selanjutnya ya enak, tinggal buka tutup. Nah seperti itu. Oke, saya matikan dulu. Baik, sekarang kita sudah sampai kesimpulan ya kawan-kawan. Inilah dia jawabannya untuk kalian kemarin yang menanyakan tentang bagaimana mengubah pompa booster menjadi pompa sumur gitu ya. Nah, jadi kalian ingat-ingat ya prinsipnya tadi, yaitu harus ada check valve ya, kemudian harus ada pressure switch ya. Kalau flow switch kan udah bawaannya ya. Kemudian jangan lupa dinaikkan ya sebelum ke pemakaian, harus ada naiknya. Kemudian untuk mempercepat proses pemancingan, kalian bisa tambahkan ini ke sini, dan yang di bawah dipasangkan foot clamp atau check valve ya, atau Tusen clamp atau klep tabok. Udah banyak sekali ya macamnya, jadi saya sebutkan satu persatu itu semuanya. Baik kawan-kawan, sekian dulu ya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.